Menunjukkan tanda matinya hati adalah apabila tidak merasa sedih jika tidak bisa melakukan amal kebaikan dan tidak menyesal jika melakukan perbuatan dosa. Jangan meninggalkan zikir walaupun tidak hadir hati ketika berzikir. Begitu juga dengan ibadat dan amal kebaikan. Janganlah meninggalkan ibadat lantaran hati tidak khusyuk ketika beribadat dan jangan meninggalkan amal kebaikan lantaran hati belum ikhlas dalam melakukannya. Khusyuk dan ikhlas adalah sifat hati yang sempurna. Zikir, ibadat dan amal kebaikan adalah cara-cara untuk membentuk hati agar menjadi sempurna. Hati yang belum mencapai tahap kesempurnaan dikatakan hati itu berpenyakit. Jika penyakit itu dibiarkan, tidak diambil langkah mengobatinya, pada satu masa, hati itu mungkin akan mati. Mati hati berbeda dari mati tubuh badan. Orang yang mati tubuh badan ditanam di dalam tanah. Orang yang mati hatinya, tubuh badannya masih sehat dan dia masih berjalan ke sana kemari di atas muka bumi ini. Jika kita renungi kembali kepada diri lahir manusia, kita akan dapat menyusunnya sebagai tubuh, nyawa, naluri-naluri dan akal pikiran. Bila dibandingkan dengan hewan, kita akan mendapati susunan hewan seperti susunan manusia juga. Hewan mempunyai tubuh badan, nyawa dan naluri-naluri. Bedanya adalah hewan tidak mempunyai akal pikiran. Oleh sebab manusia memiliki akal pikiran, maka manusia boleh diistilahkan sebagai hewan yang cerdik. Hewan yang cerdik manusia dipanggil nafsu natikah menurut istilah tasawuf. Pemilikan akal tidak mengubah manusia dari status kehewanan. Jika ada hewan berbangsa monyet, harimau, kuda dan lain-lain, maka ada hewan berbangsa manusia. Hewan berbangsa manusia menjadi raja memerintah semua hewan yang lain. Akal pikiran yang ada pada mereka membuat mereka boleh membentuk kehidupan yang lebih sempurna dari hewan lain yang tidak berakal. Akal pikiran juga mampu membuat hewan bangsa manusia menjelajah daratan, lautan dan udara. Walaupun mereka bisa menjelajah daratan dengan kendaraan mereka, namun itu tidak membedakan mereka daripada kuda dan hewan lain yang mampu juga menawan daratan. Walaupun mereka bisa mengarungi lautan, namun itu tidak membedakan mereka dari ikan yang juga menggunakan lautan. Walaupun mereka bisa menawan udara, namun itu tidak membedakan mereka dari burung yang juga menggunakan udara. Kemampuan yang ditunjukkan oleh akal pikiran tidak mengubah status kehewanan yang ada pada manusia. Apakah yang menjadikan manusia sebagai insan, bukan hewan? Manusia menjadi istimewa karena memiliki hati rohani. Hati mempunyai nilai yang mulia yang tidak dimiliki oleh akal pikiran. Semua anggota dan akal pikiran memuja kepada alam benda, sementara hati rohani memuja kepada pencipta alam benda. Hati mempunyai persediaan untuk beriman kepada Tuhan. Hati yang menghubungkan manusia dengan pencipta. Hubungan dengan pencipta memisahkan manusia dari daerah hewan dan mengangkat derajat mereka menjadi makhluk yang mulia. Hati yang cerdas, sehat dan dalam keasliannya yang murni, berhubung erat dengan Tuhannya. Hati itu menyuluh akal pikiran agar akal pikiran dapat berpikir tentang Tuhan dan kejadian Tuhan. Hati itu menyuluh juga kepada anggota tubuh badan agar mereka tunduk kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya.
Hati yang berjaya menaklukkan akal pikiran dan anggota tubuh badannya serta mengarahkan mereka berbuat taat kepada Allah adalah hati yang sehat. Hati yang sehat melahirkan takwa, yaitu pengabdian kepada Allah. Takwalah yang membedakan kedudukan seseorang hamba pada sisi Tuhan. Semakin tinggi derajat ketakwaan, semakin dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Semakin rendah derajat takwa, semakin dekat seseorang dengan daerah kehewanan. Jika takwa tidak ada, jadilah manusia itu hewan yang pandai berpikir dan berkata-kata. Hewan yang pandai berpikir inilah yang dikatakan manusia yang mati hatinya. Dia tidak dapat menggerakkan pikiran dan anggotanya menuju kepada Allah. Bagian yang memuja kepada Pencipta tidak berfungsi, hanya bagian yang memuja kepada alam benda merupakan bagian yang aktif. Manusia yang mati hatinya atau manusia yang berbangsa hewan ini tidak merasa sedih jika terlepas peluang baginya untuk melakukan amaliyah yang mendekatkan diri dengan Tuhan, dan dia tidak merasa kesal jika dia berbuat dosa dan maksiat yang menjauhkan dirinya dari Allah. Kematian hati tidak dapat diketahui jika seseorang itu mengambil daya nilai keduniaan sebagai kepintaran. Banyak orang yang menurut pengertian tasawuf sudah mati hatinya, tetapi mereka mencapai berbagai kesuksesan dalam kehidupan dunia. Mereka menjadi pemimpin banyak orang. Mereka menciptakan berbagai macam benda keperluan manusia. Mereka berjaya mendaki Gunung Everest. Mereka memegang rekor berbagai macam keunggulan, keterampilan, dan memenangkan berbagai event lomba, menguasai banyak usaha yang sukses, punya banyak kedudukan di negara atau di perusahaan. Apa juga kejayaan, kesuksesan, dan kecemerlangan yang diperoleh hendaklah diletakkan di atas neraca timbangan akhirat. Jika kejayaan, kesuksesan, dan kecemerlangan itu mampu menambahkan berat timbangan kebaikan, maka kejayaan dan kecemerlangan itu adalah benar. Jika tidak, ia hanyalah fata morgana. Sang Kiai